Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pencinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Anwar Sanusi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di tengah pandemi yang belum selesai ini Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita, keluarganya dan seluruh kaum muslimin dari keburukan Allah Covid ini, dan juga segera mengangkat dari dunia ini agar kita bisa kembali semua beraktivitas beribadah normal kembali. Amin. Ya seperti biasa para pemirsa pecinta sinyal Islam Indonesia, kita akan dibersamai oleh guru kita untuk melanjutkan kajian tauhid, akan melanjutkan kitab Tijan Daruri. Baik, kepada guru kita, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol, Mangazat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tauhid, yaitu sifat kaunuhu qadiran. Sifat kaunuhu qadiran itu adalah termasuk golongan daripada sifat maknawiyah. Karena sifat yang wajib di Allah yang 20 yang menjadi aqaidul iman, landasannya iman, akidah, landasan akidah iman dalam teori Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah ada 20. Dari 20 tersebut itu dibagi menjadi 4 bagian. Satu, ada yang golongan sifat nafsiyah. 2, ada yang termasuk sifat salabiyah. 3, ada yang termasuk sifat ma'ani. Dan 4, yang terakhir yang akan kita bahas adalah sifat maknawiyah. Nah, kemarin udah dibahas di yang episode yang lain, itu sifat nafsiyah. Satu, hanya sifat wujud karena hubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan sifat salabiyah, itu adalah hal-hal sifat-sifat yang mencabut perkara yang tidak pantas bagi Allah. Itu salabiyah, namanya salab. Salab itu mencabut perkara yang tidak pantas bagi Allah atau sifat yang tidak pantas bagi Allah. Seperti mukhalafah lil hawadisi. Mukhalafah itu Allah beda dengan makhluk. Dalam apapun Allah beda dengan makhluk. Maka tidak pantas kalau kita menyamakan Allah punya tangan. Tidak pantas. Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Yad Allah itu ada di atas tangan makhluk. Maka jangan memberikan arti Allah punya tangan. Para ulama salaf terdahulu, ya, yadullah fawqa aydihim itu tidak mengartikan yad itu tangan. Kenapa? Karena para ulama lebih cenderung maklum. Yad maklum. Maklum itu sudah tidak perlu lagi diartikan. Maka supaya lebih aman, para ulama salaf yadullah fawqa aydihim, yad Allah di atas tangan makhluk. Yad Allah di atas tangan makhluk. Sehingga yadullah jangan tangan Allah, tapi yad Allah di atas tangan makhluk. Karena ulama salaf lebih cenderung memaknai tafwid. Tafwid itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah, itu kan termasuk bagian daripada mukhalafah lil hawadis. Semuanya itu dicabut oleh Allah, disabut dengan sifat salabiyahnya. Itu tidak pantas bagi Allah. Nah, maklum tadi menurut ulama salaf itu maklum bil daruri kalau menurut istilah mantik. Maklum bil daruri itu tidak perlu ta'rif, tidak perlu had, tidak perlu kaidah, maklum saja. Maklum bil daruri ya udah. Tidak perlu ta'rif, penjelasan. Ya. Kemudian tidak perlu had sama dengan ta'rif. Ya, tidak perlu ta'rif, tidak perlu penjelasan, sudah. Yad Allah. Maknanya yad, wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu maksudnya. Itu yang disebut tafwid para ulama salaf terlebih dahulu, orang-orang dulu.
Beda dengan ulama khalaf. Ulama khalaf mutakhirin itu lebih cenderung memaknai makna takwil. Nah, itu semuanya dicabut oleh Allah dengan sifat salabiyahnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiganya ada golongan sifat ma'ani. Sifat ma'ani seperti mana? Seperti kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama dan selainnya. Itu sifat ma'ani. Ya, makna-makna. Maka ma'ani, ada ma'nawiyah. Kalau Imam Maturidiyah kalau nggak salah itu sampai sifat ma'ani. Berarti Imam Maturidiyah mah wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sampai kalam. Berarti sampai kalam aja saya. Sampai 14. Sampai kalam. Ya. Nah, kalau Imam Asy'ari 20. Tambah kudrot kaunuhu qadiran. Ya, kudrot itu sama dengan qadiran. Kemudian irodat sama dengan muridan. Kudrot irodat. Ilmu sama dengan aliman. Hayat sama dengan hayyun atau hayyan. Kaunuhu hayyan. Ya, itu adalah jadi ma'ani dengan maknawiyah tidak ada bedanya. Karena maknawiyah itu adalah hanya kelebihan kaunuhu Allah yang maha qadiran. Maka di kalangan Maturidiyah cukup dengan kudrat. Tapi Imam Asy'ari pakai kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Allah yang maha qadiran. Allah yang maha berkehendak. Jadi bedanya hanya pakai maha gitu. Kudrat Allah kudrat. Kaunuhu qadiran Allah yang maha berkuasa. Iradat Allah berkehendak. Kaunuhu muridan Allah maha berkehendak. Nah gitu yang jadi beda. Maka wajibu pihak ta'ala, wajib bagi hak Allah Ta'ala kaunuhu qadiran. Allah wajib tersifati maha berkuasa. Wajiduhu kaunuhu ajizan, dan mustahil Allah maha lemah. Wa dalil ala dalika dalilul kudrat, yang menjadi dalil, ya baik dalil secara akal logika ataupun dalil secara nakal dari hadis atau Al-Qur'an, maka dalilul kudrat, dalil sifat kudrat. Jadi tidak ada bedanya antara kudrat dengan qadiran. Sama-sama saja. Cuman hanya pakai maha. Untuk apa? Untuk memahakan, mengesahkan Allah yang luar biasa. Allah kudrat, betul Allah kudrat. Qadiran, maha kudrat, maha kuasa, kekuasaan Allah. Saking maha kuasanya, kekuasaan Allah tidak ada batasannya. Kuasanya makhluk ada batasannya. Raja berkuasa ada batasannya. Sampai kapan? Meninggal. Presiden apalagi ada batasannya, 2 periode. Ada 3 periode mungkin ya. Di negara yang lain mah gitu kan. Ada mungkin 1 periode, enggak ada. Allah alam bisawab. 2 periode, 3 periode, ada batasannya. TNI Polri pun ada batasannya, sampai umur sekian pensiun. Ada batasannya. Kuasa manusia ada batasannya. Allah qadirun, maha berkuasa. Kuasanya Allah tidak ada batasannya. Nah, kemudian kuasanya Allah tidak ada batasannya, maka kuasanya Allah tidak akan terhalang oleh usia. Oleh waktu. Tidak akan terhalang oleh waktu. Kuasanya Allah tidak akan terhalang oleh tempat, tidak akan. Allah berkuasa di dunia, betul. Apakah di akhirat Allah berkuasa? Berkuasa Allah di akhirat. Bagaimana bukti kuasa Allah di akhirat loh? Kita nanti ada di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu nanti akan digiring kepada satu tempat untuk memisahkan sakiyun am sa'idun. Syakiyun am sa'idun, untuk memisahkan golongan orang yang masuk neraka
dan golongan orang yang masuk surga. Dari golongan orang yang masuk surga, ada yang masuk surga bighairi hisab, ada yang masuk surga bihisabin. Hisab itu dengan perhitungan lu maksudnya, Ustaz? Ada yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk. Tadi tes, Ustaz. Nggak dites dulu. Oh, insyaallah. Ada yang masuk surga bihisabin. Dia masuk surga tapi harus ada tes dulu. Tes kesurgaan. Gitu kan, tes kesurgaannya. Lulus gak dia masuk surga? Lulus masuk surga. Dari masuk surga pun nanti ada yang sirotnya selamat, ada yang di sirotnya itu tidak selamat, jatuh dulu ke neraka. Begitu dia kakinya melangkah ke sirot, ada yang jatuh jatuh ke neraka. Ada yang di tengah perjalanan jatuh ke neraka. Ada yang sampai tinggal selangkah lagi menuju surga jatuh ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu muslim, Ustaz? Muslim. Karena sirot itu di dalam kitab Joharut Tauhid jasrun, satu jembatan. Ya, kalau kita analogkan ini mahsyar, ya, ini adalah surga, di bawahnya neraka. Neraka itu, di bawahnya neraka lapisan pertama itu saringan. Orang yang jatuh dari sirot, kemudian dia masuk neraka jahanam, dan dia ada di neraka jahanam, maka ada kemungkinan besar, pasti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi kalau dia nobros dari neraka jahanam itu, tidak tersaring oleh neraka jahanam, ke neraka sakor atau neraka hawiyah nanti ke bawahnya, maka tidak ada harapan untuk masuk surga. Selama-lamanya dia di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa neraka jahanam itu saringan? Karena suatu saat neraka jahanam akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihancurkan. Kalau sudah apa? Sudah tidak ada penghuninya neraka jahanam. Maka di dalam hadisnya Allah menyuruh kepada malaikat, "Hai malaikat, sudah habiskah penghuni neraka jahanam?" "Habis ya Allah." "Hancurkan." Bas begitu mau dihancurkan, Rasulullah datang. "Jangan dulu dihancurkan." "Kenapa?" "Saya masih mendengar jeritan umat saya di neraka jahanam." "Terdengar ya Rasulullah?" "Iya, saya masih ada." "Coba cari." Dicari. "Tidak ada ya Rasulullah." "Ada, saya masih mendengar." Dicari lagi sampai ke dalam. "Tidak ada ya Rasulullah." "Ada, saya masih mendengar jeritan umat saya di neraka jahanam." Maka dicari pidarkil aspal, di kerak neraka yang paling dalam, pidarkil aspal. Begitu dilihat pidarkil aspal di kerak neraka yang paling dalam, terlihat oleh malaikat butiran-butiran cahaya iman bagaikan cahaya kunang-kunang. Kunang-kunang kan cahaya kecil, terus mati hidup gitu. Oh, ini umat Rasulullah. Diambillah butiran cahaya imannya itu, kemudian dilemparkan fi bahril hayat, di lautan kehidupan. Sudah dilempar, berubah wujud jadi manusia. Jadi manusia lagi, Ustaz? Manusia terakhir penghuni neraka jahanam. Manusia terakhir penghuni neraka jahanam. Sudah dilempar di bahrul hayat, berubah wujud jadi manusia, maka disuruh oleh Allah masuk surga. Padahal itu ada di emperan neraka. Kalau kolam renang mah masih ada di tembok-tembok yang mau ke kolam renangnya. Ini kolam renang, ini temboknya. Umpama ini neraka, ini di sini temboknya gini. Ini surga tamannya. Nah gitu. Nah kata Allah, silahkan kamu masuk surga. Udah nggak usah ya Allah, saya cukup di sini. Dulu panas mungkin ya, ada di kerak neraka. Sekarang ada di emperan neraka, sudah merasa nikmat. Di teras cukup, neraka ya gitu saja. Di teras neraka tuh, udah cukup ya Allah, saya mah cukup di sini. Oh gitu, cukup di sini. Benar kamu gak masuk surga? Enggak ya Allah. Ya udah jangan di sini, jangan di teras. Karena ini mau dihancurkan oleh Allah. Udah oleh Allah digiring kemana? Ke pintu gerbang surga. Di teras surga, Ustaz. Belum masuk surga? Belum masuk surga, pintu gerbang surga. Ya Allah, cukup saya di sini. Nggak mau masuk, nggak cukup saya di sini. Karena bayangan dia surga penuh. Bayangan dia surga penuh.
Lah dulu saya juga hidup di Bandung penuh. Dempetan rumah itu. Penuh. Saya hidup di Jakarta penuh dempetan. Sudah tidak bisa bangun rumah, di rumah susun bahkan udah penuh. Sekarang di neraka tidak ada siapa-siapa. Saya penghuni neraka terakhir. Udah pindah Untuk semua orang-orang surga. sudah masuk surga penuh, saya sudah nggak akan kebagian lagi kapling di surga. Itu anggapan dia, perasaannya. Kata Allah, benar kamu gak mau masuk surga? Enggak ya, oh, cukup di sini Allah nikmat sekarang. Ya udah, kalau kamu cukup sini mah, benar kamu? Iya, Allah ya Allah cukup di sini. Akhirnya dia, ya udah kalau begitu mah tidak masuk surga, baru di emperan. Allah kasih apa keindahan surga sedikit saja. Satu taman, Allah perlihatkan taman, ada pohon yang rindang. Dia berpikir di sini di emperan nikmat. Cuman sayang hebos neraka masih terasa. Masih kerasa. Panasnya itu. Panas sampai neraka itu. Dia minta, ya Allah, andaikan saya lewatkanlah saya dari gerbang surga, masuk ke sana ya Allah, saya bisa berteduh di sana di bawah pohon yang rindang. Kemudian tamannya indah ya Allah. Katanya kamu tadi nggak mau. Iya ya Allah, tapi masih terasa panasnya ya Allah. Ya udah. Masuk saja kamu. Tapi janji kamu cukup di sana. Cukup ya Allah, saya nggak akan minta lagi. Benar, benar. Dimasukkan oleh Allah ke surga, ke taman. Yang di sana hanya ada taman dan pohon yang rindang. Kamu nggak akan minta lagi. Cukup ya Allah. Akhirnya dia duduk di sana menikmati indahnya taman surga. Begitu dia menikmati indahnya taman surga itu, kalau di hadis Muslim panjang banget tuh cerita hadisnya itu. Cuman saya di arasmenkan seperti itulah. Ketika dia duduk di sana, Allah perlihatkan lagi dengan yang lebih indah daripada itu. Dari taman surga itu. Dari taman surga itu. Tamannya luas, bunga-bunganya aneka macam bunga warna-warni. Pohon rindang sudah rindang berbuah lagi. Aduh ya Allah, itu mah indah banget. Pohonnya rindang, udah rindang berbuah lagi ya Allah. Kalau saya lapar tinggal metik, dimakan enak. Ini rindang tapi nggak berbuah, beringin mungkin ya. Rindang tapi tidak berbuah. Sebab nggak ada beringin. Maka ini rindang berbuah ya Allah, ini enak mungkin ya Allah. Minta saya ke sana ya Allah, dimasukkan ke sana ya Allah. Kata Allah, ya Allah, kata Allah teh, lah tadi janji nggak akan minta lagi, sekarang minta. Iya ya Allah, tapi gimana ya Allah ya, saya ingin ke sana. Benar kamu nggak akan minta lagi, cukup di sana, biar ada buahnya ya Allah. Benar, iya cukup di sana. Kata Allah nih tempat untukmu. Untuk saya ya Allah, iya. Luasnya bagaimana? 10 kali luas alam dunia. Masya Allah. Luas kafling kita nanti mudah-mudahan di surga itu 10 kali dunia ini. 10 kali dunia. 10 kali lipat. Dunia ini luas. Dunia ini luas. Ada yang mengatakan seluas dunia, ada yang mengatakan 10 kali lipat luas dunia. Sebandung aja udah luas. Sudah luas. Kita repot mikirin sapu-sapunya. Tapi di surga insya Allah nggak akan ada sapu-sapu. Ada asisten. Ada asisten, ada bidadari asisten kita. Asisten rumah tangga di surga nanti. Ada wildan. Wildan itu adalah pembantu dari golongan laki-laki. Kalau bidadari pembantu dari golongan perempuan, kalau wildan pembantu dari golongan laki-laki. Nikmat luar biasa. Sudah kita tidak akan mikirin apa-apa. Di dunia makanya kita punya tempat yang luas. Masih mikirin pembantu. Capek lagi. Di surga mah tidak ada. Qadiran ya Allah. Maha berkuasa ya Allah. Maka ketika Rasul menceritakan hadis tersebut, patabas sama. Rasul tersenyum sampai kelihatan giginya. Lucu. Ada umat Rasul seperti itu. Itu adalah antaranya umat Rasulullah yang hanya satu kali melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Satu kali selama hidupnya. Berarti dari hadis itu kita lihat begitu cengosnya terhadap Allah, begitu cengosnya terhadap agama di alam dunianya. Dia cengos terhadap Allah, berarti dia cengos terhadap agama Allah di dunianya.
Sampai begitu ke Allah, berani begitu gitu. Maksudnya cengos tuh kalau bahasa Indonesia itu kan apa kira Ustaz? Abai atau apa Ustaz? Cuek atau Ustaz? Cengos itu ini ya apa? Gimana ya Mas cengos itu? Cuek Ustaz, selengan gitu Ustaz. Cuek tanpa adab lah. Oh iya, cuek. Cuek tanpa adab itu cengos ya. Jadi itu bahasa mana ya cengos kayak gini? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Ya. Itu cuek terhadap agama sudah mah cuek tanpa adab, tanpa etika kepada Allah. Itu aja masih bisa masuk surga Ustaz. Masih bisa masuk surga. Asal dalam hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maha hebatnya Allah. Itulah kaunuhu qadiran. Maha hebatnya Allah. Jadi hebatnya Allah itu bukan cuma di dunia, di akhirat pun maha hebatnya Allah luar biasa mengurus kita, masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, kemudian maha hebatnya Allah sampai kita nanti di surganya Allah kita akan dipertemukan dengan hadrah Allah di maqam qudsiyah. Hadrah itu Hadrah Allah, zat Allah di maqam qudsiyah. maksudnya fisik gitu Ustaz, lihat fisik Ustaz. Jangan di fisik. Oh, tapi lihat zat Allah itu Ustaz. Lihat zat Allah, maka hadrah Allah di maqam qudsiyah. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Cuman ketika orang sehabis melihat hadrah Allah di maqam qudsiyahnya, maka orang akan tambah kemuliaan. Jadi setiap kita nanti di surga, mudah-mudahan melihat hadrah Allah di maqam qudsiyah akan semakin tambah kemuliaan kita. Ada yang setiap jam melihat Allah itu? Berarti waktu ada Ada tiap jam. Tulul mulajamah dengan Allah tuh ada. Ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seumur di surga cuma 1 kali. Sekali aja. Sekali. Bagaimana dia tulul mulajamah dengan agama? Kalau dia tulul mulajamah dengan agama di dunianya, diperhatikan agama, maka insya Allah tulul mulajamah dengan hadrah Allah di maqam qudsiyah. Kalau dia cuek terhadap agama, ya nanti juga sama seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk tulul mulajamah, bisa bertemu dengan hadrah Allah di maqam qudsiyah. Itu maha kudratnya Allah dunia dan akhirat. Mangga silakan. Siap Ustaz. Masya Allah, pembahasan yang menarik ya para pecinta sinyal Islam Indonesia. Banyak sekali ibrah pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang Ustaz sampaikan. Di antara penjelasan tentang maha kekuasaan Allah, dan mudah-mudahan dari penjelasan Ustaz tadi tentang yang masih ada iman kecil aja bisa masuk surga gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga tanpa hisab saja ya. Amin, amin. Sehingga tidak mengalami berbagai macam siksaan dan neraka jahanam. Baik Ustaz, mohon izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dijelaskan bahwa di Asmaul Husna ataupun di sifat tentang Allah, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha berbicara. Tapi kenapa tidak juga Allah maha meraba, mencium, sebenarnya mungkin kalau melihat kan di manusia ada, mendengar di manusia ada, berbicara manusia. Tapi kenapa yang mencium ataupun meraba yang ada di manusia juga tapi tidak ada di sifat Allah Ustaz? Mohon izin Ustaz. Baik. Itu dibahas di dalam kitab Jauhar Tauhid. Di dalam kitab Jauhar Tauhid